tapi ini alhamdulillah bisa dikondisikan Bapak Ibu. Oke, lanjut saja Bapak Ibu. Sebelum kita ke materi, kita sampaikan kepada kita semuanya bahwa sosok seorang guru itu adalah sebagai panutan. Bu, Bapak, kira-kira panjenengan sudah layak menjadi panutan belum Bapak Ibu? Oh, belum. Ya, yang tahu itu adalah masing-masing dari kita. Tapi kita tetap berusaha, karena profesi kita itu mau tidak mau kita harus jadi panutan. Walaupun kita kembali bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi kita mencoba untuk menjadi sempurna. Tapi saya yakin tidak bisa. Yang jelas kita tekankan bahwa seorang guru itu panutan, artinya digugu dan ditiru. Jadi apa yang menjadi ucapan kita menjadi panutan bagi anak-anak kita. Kadang tingkah laku kita ya akan ditiru oleh anak-anak kita. Maka oleh sebab itu, sesuai dengan peran dan fungsi guru, sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menegaskan bahwa guru itu mempunyai peran yang cukup. Pertama adalah sebagai sumber informasi. Jadi kita sebagai seorang guru di kelas itu adalah orang yang paling tahu Bapak Ibu. Saya yakinkan bahwa anak-anak pengetahuannya akan lebih rendah daripada kita, karena kita adalah sebagai seorang guru. Maka oleh sebab itu kita itu sebagai sumber informasi yang paling ngerti diri. Kaitannya dengan materi, saya yakin kalau saya tawarkan pada Bapak Ibu, apakah panjenengan layak menjadi sumber informasi, jangan dijawab tidak layak, harus layak. Karena ini adalah kompetensi yang kita semuanya harus mampu menguasai kompetensi yang kita miliki sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Kalau kita lihat hasil UKG tahun 2015, guru sebagai sumber informasi, yakni kompetensi profesional, ternyata angka dari UKG itu cukup rendah Bapak Ibu. Jadi rata-rata nasional itu cuma 56. Itu artinya bahwa kompetensi kita seprofesional itu cukup rendah, penguasaan materi kita cukup rendah. Maka tentunya kita harus terus melakukan proses pembelajaran. Jadi kita harus belajar. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ke anak itu sesuatu yang tidak ada benarnya ya. Jadi kalau kita punya kata-kata anak SD itu mudah dibohongi, jangan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menguasai materi. Dan bila karena materi itu atau ilmu kita terus berkembang, kita akan terus mengadakan eksplorasi ya, mengeksplor di internet dan sebagainya untuk mengayakan literasi kita bersama. Yang kedua adalah sebagai fasilitator, yang ketiga motivator, yang keempat evaluator. Bapak Ibu bisa lihat di gambar ilustrasi ini yang mudah untuk kita pahami bahwa guru itu adalah sebagai sumber informasi. Jadi ada suatu cerita Bapak Ibu. Cerita itu dari sekolah yang favorit dan kebetulan itu ada di kelas unggulan. Ada seorang guru menanyakan kepada siswanya sebuah opsi pertanyaan. Opsinya itu ada A, B, C, D, E. Nyuwun sewu, kalau sekolahan itu favorit, kelasnya unggulan, kira-kira anaknya pinter-pinter ya Bu? Pinter. Mungkin anaknya pinter ini tidak hanya di sekolahan, tapi dia menguasai pengetahuan itu juga dari bimbel, bimbingan belajar di luar kelasnya. Makanya anak-anak ini tentunya pinter-pinter. Nah, seorang guru dituntut harus benar-benar menguasai materi. Pada suatu saat ada lontaran pertanyaan dari guru. Ternyata varian jawaban anak-anak itu bervariasi. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang C, ada yang D, dan yang E. Bu, kira-kira kalau seperti itu nanti yang bingung itu siswanya atau gurunya? Gurunya. Karena guru dituntut harus benar-benar mengetahui dan menguasai materi itu yang benar sebenarnya apa.
Padahal anak-anak ini konon notabene adalah anak-anak yang cerdas dan pintar. Ini yang bingung gurunya. Maka bila guru itu tidak mampu menguasai materi itu, maka yang terjadi adalah di voting, Bapak. Kira-kira soal itu cukup sulit, di voting ternyata yang paling banyak menjawab A, jawabannya menjadi A, padahal konsep yang sebenarnya adalah jawabannya adalah B. Maka seperti ini menandakan pada kita bahwa kita harus benar-benar menguasai materi yang disebut dengan kompetensi profesional. Belum bahas nanti kompetensi pedagogiknya, cara mengajarnya, cara membimbingnya dan sebagainya. Maka yang kedua itu, guru itu mempunyai peran sebagai motivator. Makanya ini diibaratkan anak-anak kita itu seperti gajah, Bapak Ibu. Jadi gajah itu simbol sebuah binatang yang sangat besar ya. Ketika ada orang yang mendorong itu akan kesulitan. Dan anak kita, misalnya di kelas itu ada anaknya 32, berarti kita harus mendorong 32 anak yang punya karakter yang berbeda-beda. Bu, saya tanya Bu, yang saya kayak jalan-jalan juga. Bu, kira-kira putra-putri panjenengan itu dalam pembelajaran keseharian itu kira-kira pada semangat atau ada yang males gitu Bu? Ada yang males ya. Mungkin kalau yang bersungguh-sungguh dan yang males itu banyak yang males barangkali. Ya. Jadi ini sebuah tantangan bagi kita, bagaimana caranya kita bisa memotivasi anak. Itu ada tugas kita. Jadi kita itu adalah melayani, bukan dilayani. Tapi kadang-kadang kita itu minta dilayani. Jadi apalagi yang kita ASN ini dibayar dengan dana yang cukup besar, apalagi ada TPG dan sebagainya, dan kewajiban kita adalah melayani anak-anak kita. Jadi jangan sekali-kali kita minta dilayani anak-anak kita, itu terbalik. Maka tugas kita adalah untuk memotivasi anak-anak kita. Apalagi di situasi pandemi ini, waktu seperti ini kan pelaksanaan PAS, jadi penilaian akhir semester. Jadi bagaimana caranya kita memotivasi anak ketika bangun pagi. Jadi kalau bangun pagi itu agak susah, nanti harus disiplin waktu dan sebagainya. Kita harus sabar juga, harus sabar dan pandai dan pintar-pintar untuk memotivasi. Dulu pernah Bapak Ibu, sekolah kami itu kedatangan siswa yang sudah 4 kali pindah sekolah. Kalau SMA kira-kira kalau ada anak pindah 4 kali itu kira-kira anaknya itu agak unik atau memang unik? Ya unik. Jadi sekolah ini tidak memungkinkan proses pembelajaran tidak bisa jalan. Kemudian dia pindah lagi, akhirnya yang keempat itu tempat kami. Ini AC tapi kok panas ya? Iya Bu. Iya. AC-nya Pak ya? Panas. Oh iya, kurang apa itu? Dingin atau apa? Iya. Jadi sampai apa Bu tadi? Sampai AC ya. Jadi ketika anak itu pindah ke tempat kami, itu kan kami support teman-teman. Karena yang di depan itu kan teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Tapi 1-2 hari oke tidak ada masalah, tapi tambah waktu ternyata sudah ada yang banyak mengeluh Bapak Ibu. Jadi mengeluh. Keluhannya ada yang kalau waktu KBM, di awal KBM itu anak itu nata kursi. Laporan dengan saya kalau ada anak yang nata kursi malah bagus itu. Daripada mengacak-acak kursi kan malah menata kursi itu bagus dan positif. Tapi dari ibu itu memberikan penjelasan bahwa menata kursi bukan untuk duduk tapi untuk tidur. Jadi nata kursi gue turun. Nah itu kan dituntut seorang guru pedagogisnya kan keluar. Bagaimana cara men-setting ruang kelas itu menjadi settingan ruang belajar yang menyenangkan, menggembirakan sehingga tidak terjadi kasus-kasus seperti itu. Ini ada sebuah tantangan bagi kita semuanya. Makanya kemarin itu ada teman kami yang ingin nge-share. Jadi nge-share foto anak yang tertidur, gerombolannya tertidur itu ya sekitar 4 anak tertidur. Nah di foto di-share ke orang tuanya.
Saya selaku pengelola ya jangan untuk di-share. Ketika di-share berarti kita memberitahukan profesionalan kita. Kenapa di kelas anak sampai tidur? Nenek itu sebagai lembaga untuk menidurkan malah bagus ya. Bisa meninabubukan putra-putranya. Tapi ingat, proses pembelajaran tidak seperti itu. Jadi kalau anak pada tidur itu berarti kita gagal mengelola kelas itu. Maka kalau dulu itu kelas yang bagus itu ada kelas yang diam, ya, tenang, anteng. Kalau pak kepala sekolah itu lewat, wah bagus tuh anteng. Antengnya turu kabeh. Tapi yang sekarang itu justru yang dicari adalah kelas-kelas yang ramai. Dalam arti ramai dia beradu pendapat karena metode dan model pembelajaran dua adalah inovatif. Ya, inovatif. Ada model-model pembelajaran di situ. Contoh model pembelajaran Jigsaw misalnya. Jigsaw itu adalah kelompok pakar, kelompok ahli. Kalau siswanya itu ada 20, berarti 20 anak itu semua dianggap sebagai ahli. Jadi sekarang itu kadang-kadang anak-anak itu krisis dipercaya oleh orang. Jadi rumongso di label dicap nggak mampu oleh gurunya, atau di label tidak mampu oleh orang tuanya, atau dicap label oleh masyarakat sekitarnya. Tapi kita sebagai seorang guru itu bisa menerapkan Jigsaw. Kalau siswanya 20 semua adalah pakar, semua adalah ahli. Ketika anak entah itu SD, SMP, SMA dikatakan sebagai sebuah pakar, sebagai seorang ahli, maka akan tumbuh motivasi anak akan berkembang lebih bagus. Maka dulu itu ada guru teladan tingkat nasional, makalahnya hanya mengangkat satu, makalahnya simple, yaitu memberikan reward dengan cara tepuk tangan pada putra putrinya di kelas. Jadi tepuk tangan itu sudah reward yang luar biasa efeknya pada motivasi pada anak-anak kita. Oke, lanjut Bapak Ibu. Jadi kita adalah punya tugas untuk memotivasi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai fasilitator. Jadi ingat sekali lagi bahwa kita itu adalah melayani. Ya, melayani bukan dilayani. Panjang bisa bersani, di situ ada anak. Sebenarnya anak ini akan mencari barang yang ada di loker paling atas itu. Pointernya nggak ada. Jadi sebenarnya anak ini akan mencari barang yang ada di loker atas itu. Tapi saat itu anak kan belum tumbuh berkembang cara berpikir bagaimana cara mencari itu. Kalau anak itu tiba-tiba naik, ya, dan misalkan itu adalah yang di garis-garis itu adalah kaca, maka anak itu akan kesulitan, ya, kesulitan. Dan ternyata ada guru di situ, maka guru tidak boleh langsung mengambil barang itu langsung dikasihkan. Berarti proses pembelajaran tidak terjadi di situ. Nah, kalau ada sebagai fasilitator, makanya guru ini memberikan fasilitasi bagaimana anak bisa tumbuh berkembang, bisa berpikir, bisa kreatif, dikasih anak tangga, kemudian anak ini akan naik dan mengambil sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu juga seperti anak-anak kita, Bapak Ibu. Kalau anak kita mau minta sesuatu, maka ada proses pembelajaran di situ. Misalkan, Pak, saya minta sepeda untuk sepeda sport, sepeda santai itu. Nah, orang tua tidak serta-merta memberikan sepeda, tapi harus ada proses pembelajaran di situ. Silahkan, Bapak janji kalau kamu nanti bisa ranking 5 besar akan kita berikan sepeda. Padahal kemarin baru 10 besar, ternyata dikasih treatment seperti itu, ternyata anak bisa berprestasi, ternyata bisa 5 besar dan dia dapat. Begitu dan seterusnya. Jadi guru itu adalah sebagai fasilitator. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai evaluator. Jadi di samping guru yang kita sampaikan tadi sebagai evaluator, maka kita wajib hukumnya ketika kita memberikan materi pada anak kita wajib untuk mengukur daya tangkap, daya terima oleh anak-anak kita terkait dengan materi yang kita berikan. Ya. Jadi kira-kira materi yang kita sampaikan itu bisa diserap berapa persen. Maka harus ada yang namanya asesmen atau penilaian.
Bu, penjaringan di SMP atau OSD. Ibu sering memberikan ulangan ya? Berapa kali satu semester? Oh, 4 kali. Jadi rata-rata satu pagi sekali gitu. Di samping nanti ada PTS dan PAS ya. Jadi itu sudah benar bahwa kita harus terus melakukan asesmen penilaian ini agar anak-anak kita bisa sesuai dengan harapan kita, yaitu bisa menguasai kompetensi yang kita inginkan. Bu, kira-kira soal ibu IC atau objektif Bu? Variatif ya Bu ya. Jadi ada IC, ada objektif, ada nilai tugas juga ya Bu ya. Ada suatu waktu Bapak Ibu, mungkin ini kita sampaikan, mungkin ada manfaatnya. Ada suatu waktu itu ada seorang atau 2 orang asesor. Asesor itu minta kami untuk menyediakan atau menyerahkan 2 anak. Silakan, bisa laki-laki bisa perempuan, dan asesor akan mengadakan audien dengan anak itu. Ternyata asesor ini menanyakan ke putra kami, Dek, tolong Bapak minta